Dulu pernah nanya bokap, kalau khutbah Jumat kok baca buku? Kenapa nggak hafalan? Biar terlihat lebih mantap. Kurang lebih beliau menjawab, kalau baca buku kita nggak tanggung jawab. Maksudnya, apa yang tertulis itu yang disampaikan. Jika ada ajakan atau larangan, maka yang berkhutbah nggak wajib mengamalkan, karena khotib hanya membacakan. Khutbah Jumat. Pernah dulu seorang kiai mendatangi selepas sholat Jumat dan beliau berkata, nanti di kamar sholat zuhur ya. Tadi khotib khutbah nggak sampein pesan takwa. Atau di lain waktu, ada sama jamaah mengamini, iya benar, tadi khotibnya lupa membaca selawat Nabi. Pernah juga mendapati khutbah dengan durasi singkat, walau saat itu jauh sebelum pandemi. Dari awal sampai akhir sang khotib menggunakan bahasa Arab padahal orang sini. Tiba sudah doa penutup dan khutbah diakhiri. Ada juga video viral jamaah masjid memuncak amarah akibat sholat Jumat batal karena tak hadir khotib untuk menyampaikan khutbah. Mungkin terkait himbauan pandemi, maka sang khotib urung datang menaati aturan ulil amri. Semestinya bisa saja tetap Jumatan, asal ada jamaah yang jadi khotib dadakan. Cukup baca buku khutbah yang mestinya sudah pengurus masjid sediakan. Idealnya memang takmir masjid menghadirkan khotib yang berkarisma. Karena kapan lagi jamaah mendengar nasihat agama? Makanya sholat Jumat itu wajib agar jamaah mendengar ceramah. Kalau saja Jumat itu gak wajib, mungkin jamaah gak pernah mengaji, atau cuma ngaji dengan ceramah setahun 2 kali saat menyimak khutbah sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ulama kita terdahulu luar biasa, dibuat sedemikian rupa agar sebelum azan sang Bilal menyeru pada jamaah agar tidak tidur saat khotib naik mimbar menyampaikan khutbah. Tapi biasanya seruan disampaikan menggunakan bahasa Arab. Banyak yang gak mudeng apa yang beliau ucap. Terkadang azan kedua lebih lemas dari azan pertama, malah membuat kantuk makin terasa. Atau pernah gak saat Jumatan, khotibnya kebablasan, saat khutbah malah mengundang tawa jamaah sebagian, karena saat khutbah masukkan selipan lawakan. Untungnya beliau langsung sadar akan ikhtilaf, karena terbiasa berceramah menyisipkan candaan agar jamaah tidak terlelap. Begitulah beda khutbah dan ceramah, beda khotib dan penceramah. Masing-masing ada ilmu dan ranah. Dulu waktu kecil di kampung sudah asyik dengan ceramah radio Ki Haji Zainuddin MZ. Masih kerap terdengar ceramah beliau dari radio warung nasi uduk sampai tenda ayam penyet. Suara dan intonasi yang khas dengan backsound gelak tawa dari jamaah anak-anak dan dewasa menjadi salah satu panutan para santri belajar pidato agar ilmu makin terasah. Awal tahun 2000-an ceramah mulai merambah ke televisi, mulai dari A'agim, Ustadz Arifin Ilham sampai Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Walau di pertengahan 90 sudah ada acara kuliah subuh, namun rating mungkin belum terlalu penuh. Mungkin masyarakat baru pada bangun dengan mata yang masih sayu. Kehadiran penceramah dengan masing-masing kekhasan menarik minat pemirsa dari berbagai kalangan. Salah satu TV swasta pun membuat kontes dai di bulan Ramadan. Ceramah jadi hiburan dan tidak dipermasalahkan, karena setidaknya ada pesan agama yang diperdengarkan. Belakangan penceramah ataupun dai sudah banyak metode sendiri agar tausiahnya diterima berbagai segmen masyarakat. Ada yang dengan kekhasan tanya jawab, ataupun canda tawa ala Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Ataki yang menyasar kaum muda, atau nyimak Gus Baha yang menyadarkan beragama. Terkadang ada ulama yang berilmu tinggi namun kurang pandai dalam berorasi, sehingga ceramahnya kurang diminati. Kita yang awam tinggal milih saja, tinggal menyimak materi masing-masing penceramah. Kalau ceramahnya menghibur, bisa kita jadikan ajang penyuci jiwa. Ataupun jika ceramahnya aplikatif, maka dapat kita amalkan semampunya. Kalaupun gak suka, ya tinggalkan saja, atau tetap bertahan di masjid, insya Allah tetap ada berkah. Semoga bermanfaat.